Shalom anak-anak Kids Worship. Apa kabar semuanya? Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Are you ready? Anak-anakku, semua kita dalam keadaan sehat ya, karena ada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Sekarang kita akan bersama-sama bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Dan doa untuk dengar firman Tuhan akan dipimpin oleh Kendita. Silahkan Kendita pimpin doa. Teman-teman, sekarang waktunya kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa duduk manis dan jangan bicara ikuti kakak Candy. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami ingin berdoa supaya firman Tuhan ini meneguhkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Shalom anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Sudah siap ya untuk dengarkan firman Tuhan hari ini untuk kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhanku Allah El Shaddai. Tuhanku Allah El Shaddai. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang besar kekuatannya, Allah yang bisa melakukan segala perkara. Anak-anak pernah dengar nggak lagu ini? Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Apa artinya Kak Tari? Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Apa artinya kita ini punya Tuhan yang Maha melakukan segala sesuatu itu Tuhan bisa kerjakan. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu menolong kehidupan umatnya. Kita akan melihat Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, berkarya menolong Bapak Abraham. Allah El Shaddai menolong Bapak Abraham, dan Allah El Shaddai itu melakukan yang tidak mungkin. Menurut manusia tidak mungkin, tapi menurut Allah, Allah bisa melakukannya. Mari kita bersama melihat bagaimana kita punya Tuhan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa melalui kehidupan Bapak Abraham. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berikan perintah demikian. Dan Tuhan berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan berkata kepada Bapak Abraham, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi
Teman-teman tahu nggak? Pada waktu itu, pada waktu dipanggil oleh Tuhan untuk ikut menyembah Tuhan, untuk pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan, itu Bapak Abraham umurnya 75 tahun. Sudah opa-opa, umurnya sudah 75 tahun. Dan Tuhan katakan akan menjadi bangsa yang besar. Tapi waktu Bapak Abraham umur 75 tahun, itu Bapak Abraham belum punya anak. Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Lalu Bapak Abraham taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Abraham pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Tuhan tidak sebutkan, tapi Bapak Abraham ikut dengan pimpinan Tuhan. Pada waktu itu, Bapak Abraham sampai di tempat yang Tuhan tunjukkan. Tapi di sana juga Bapak Abraham belum memiliki keturunan. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 1. Ketika Bapak Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah berjanji Tuhan akan memberikan keturunan untuk Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Sekalipun umurnya sudah tua, sudah 99 tahun. Dan Tuhan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Anak-anakku, sesungguhnya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Tapi Kak Tari, Opa Abraham dan Oma Sarah sudah tua. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Nah, kita dengarkan lagi cerita selanjutnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengingat apa yang sudah dijanjikannya kepada Abraham. Pada waktu Abraham umur 99 tahun, Tuhan kembali mengingatkan janjinya kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan wujud manusia yang datang kepada Bapak Abraham dengan 3 orang di kemahnya Bapak Abraham. Di panas yang terik, tamu itu datang kepada Bapak Abraham. Lalu Bapak Abraham menyambut, dia pikir itu adalah tamu yang biasa lewat saja, dan karena cuaca panas, numpang istirahat di bawah pohon di dekat kemahnya Bapak Abraham. Bapak Abraham berkata, "Singgah dulu di sini. Di bawah pohon ini bapak-bapak bisa berteduh. Aku akan ambilkan air minum, diberi makan roti." Dan Bapak Abraham potong lembu yang enak. Masak enak, potong lembu yang masih muda. Sapi yang masih muda dimasak enak dan diberikannya kepada tamu itu. Lalu tamu itu berkata begini kepada Bapak Abraham, "Mana Sarah istrimu? Tahun depan aku akan kembali ke sini dan dia akan menggendong seorang anak laki-laki." Ibu Sarah, di balik kemah Ibu Sarah tertawa. Ibu Sarah mendengar apa yang dikatakan oleh mereka. Ibu Sarah mendengar, makanya dia tertawa. "Aku sudah tua. Aku sudah tua. Aku sudah opa-oma. Mana mungkin aku bisa punya anak?" Jadi dia tertawa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Nggak mungkin ya kalau sudah opa-oma punya anak ya. Tapi kita harus ingat, ada Tuhan yang sudah berjanji kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah untuk memberikan keturunan, bahkan membuat keturunan Bapak Abraham menjadi sangat banyak, menjadi bangsa yang besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut banyaknya. Sarah tertawa dan tamu-tamu itu berkata, "Kenapa kamu tertawa?"
Sarah, tahun depan aku akan kembali ke sini dan kamu menggendong. Ibu Sarah berkata, tidak, aku tidak tertawa. Padahal tertawa kan ya teman-teman? Dia berpikir tidak mungkin. Bagaimana seorang tua, nenek-nenek bisa punya anak? Tapi itu adalah sebuah janji dan Tuhan pasti lakukan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Tuhan yang memanggil Bapak Abraham, Tuhan yang berkuasa. Nah, digenapi, dilakukan oleh Tuhan. Dari umur 75 dijanjikan Tuhan. Dan sekarang akhirnya tahun depan sesudah umur 99 berapa umurnya? Ya, 100 tahun. Pada saat Bapak Abraham umur 100 tahun ini kejadiannya. Nah, pada waktu itu Tuhan mengingat Sarah. Tuhan membuat Ibu Sarah mengandung. Ibu Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ishak artinya tertawa. Bapak Abraham, Ibu Sarah yang tadinya bersedih karena nggak punya anak, nggak punya keturunan, akhirnya dibuat Tuhan tertawa, dibuat Tuhan bersuka cita. Mereka yang bersedih, mereka dibuat Tuhan tertawa, dan anak itu diberi nama Ishak yang artinya tertawa. Bapak Abraham dan Ibu Sarah bersuka cita karena ada Tuhan yang perkasa. Ada Tuhan yang maha kuasa. Ada Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Ada Tuhan yang bisa memberikan sukacita untuk Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kita punya Tuhan El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dapat melakukan apa saja. Apa yang Dia firmankan, Dia pasti genapi. Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan mendapat. Apa sih yang sekarang ini kamu inginkan, kamu rindukan, dan kayaknya nggak mungkin terjadi? Hari ini pandemi Corona sangat parah ya anak-anak. Tapi kita ingat, kita punya Tuhan Allah El Shaddai. Kita bisa minta sama Tuhan, ayo kita minta supaya negara kita dipulihkan, supaya saudara kita atau orang tua kita yang sakit juga dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kita punya Allah El Shaddai. Bapak Abraham yang sudah umur 100 tahun bisa punya anak. Ibu Sarah yang mandul, yang rahimnya sebenarnya nggak bisa hamil, nggak bisa mengandung, bisa dibuat mengandung oleh Tuhan. Dan bisa melahirkan anak laki-laki. Percayalah, mintalah kepada Tuhan. Jangan takut, kita punya Allah El Shaddai. Jangan cemas, kita punya Tuhan yang maha kuasa yang bisa menolong kita. Sakit penyakit bisa kita kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau rindukan, berserulah, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Ayo kita bersama-sama sore hari ini meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keperluan kita. Apakah yang tidak mungkin bagimu? Apakah yang sulit untuk kamu lakukan? Mintalah kepada Tuhan. Tuhan kita bisa menolong. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada Tuhan Allah El Shaddai yang bisa, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa menolong setiap kita. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita meminta kepada Tuhan. Apa yang tidak mungkin, apa yang sedang kau rindukan. Mungkin di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan pasti. Di dalam Tuhan, Tuhan bisa melakukannya. Mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, maka engkau akan mendapat. Sebab Dia Allah yang Maha Kuasa. Ayat hafalan untuk kita adalah Matius 7 ayat 7.
Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Allah kita, Allah El Shaddai, mintalah, carilah, ketoklah. Tuhan sanggup menolong. Yuk kita sama-sama berdoa, minta kepada Tuhan apa yang sedang kita rindukan. Ada yang rindu kesembuhan, ada yang rindu berkat untuk papa mama di masa sulit ini. Ada yang meminta supaya Tuhan terus menjaga karena virus corona di mana-mana. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan kita Maha Kuasa, bisa menjaga dan melindungi kita. Oke? Semuanya mari kita datang kepada Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan. Siapa yang minta, dia akan menerima. Siapa yang mencari, akan mendapatkan. Siapa yang mengetok hatinya Tuhan, Tuhan akan membukakan dan akan menolong. Ayo, mari kita semuanya datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami belajar dari contoh Bapak Abraham, bahwa saat kami taat mengikuti panggilan Tuhan, Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kami adalah Allah El Shaddai yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Berikanlah kepada kami kekuatan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah virus corona yang merebak. Jaga lindungi kami bersama-sama dengan anak-anak kami, anak-anak Kids Worship, bersama dengan keluarga, orang tua. Tolong kami. Tuhan, jika ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kesembuhan. Tuhan, jika ada papa mama yang bergumul dengan makanan minuman, dengan pelayanan, dengan pekerjaan, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mencukupkan. Kami memohon untuk anak-anak yang sudah sekolah, Tuhan berkati, Tuhan sertai, supaya mereka semuanya tetap dapat belajar dengan baik. Bapa di sorga, sekalipun ini situasi pandemi, mereka harus belajar online. Tuhan berkati supaya mereka tetap cerdas di dalam Tuhan. Anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan juga berkati. William, untuk Nancy, Tuhan juga berkati. Untuk Os, kami berdoa. Untuk Lukas, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka. Dan yang lainnya, kakak-kakak, Koko, Cece, Tuhan juga berkati. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.